guys, welcome to Ruang Ekspresi. Tunjukkan kreasimu. Oke guys, aku Arifinanti Wiradika yang akan menemani kalian selama 24 menit ke depan dengan cerita yang inspiratif dan menarik. Hari ini kita akan membahas mengenai seputar seni. Sebelumnya nih guys, kalian udah tahu belum sih mengenai pengertian seni? Oke. Aku jelasin ya. Secara umum, seni adalah kegiatan manusia untuk membuat sesuatu yang indah dan punya nilai. Bentuknya macam-macam, seperti gambar, musik, tari, tulisan, dan seni digital. Seni juga bisa jadi cara untuk menyampaikan pesan atau perasaan, bahkan tanpa harus pakai kata-kata. Gitu guys. Gimana nih? Kalian udah pada ngerti kan pengertian seni? Oke. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget loh. Salah satunya mereka merupakan seorang musisi tradisional yang sudah merentangkan sayapnya sejak lama dalam dunia musik tradisional. Untuk itu, mari kita sama-sama lihat penampilan dari seni musik tradisional. Tapi sebentar, sebelum ke penampilan mereka, kita lihat dulu yuk video profil mereka.
Keren banget ya dari profil dan penampilan mereka. Oke, biar kita nggak penasaran, mari kita sambut bintang tamu kita dari Sanggar Tulang Bajing. Teh, Akang, silakan duduk. Ya. Oke, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, Akang, teteh, silakan perkenalkan diri dahulu. Nama saya Dini, posisi di Tulang Bajing sebagai sinden. Halo, saya Madun, posisi di Tulang Bajing sebagai arranger. Saya Randi Mahendra sebagai pemain karinding. Saya Bandun Surya di pemain celempung. Oke, dari video profil kalian tadi kita udah lihat sedikit perjalanan kalian di dunia musik. Tapi pasti masih banyak banget cerita menarik di balik itu semua ya? Iya. Oke, nah sekarang kita mau denger langsung nih dari Akang dan Teteh yang udah hadir di sini. Kalau boleh tahu, apa yang pertama kali kalian bikin kalian tertarik untuk terjun di dunia musik? Oke, untuk di Tulang Bajing sendiri itu awal terbentuknya ya, awal kita berkecimpung di Tulang Bajing itu karena adanya keresahan. Keresahan, keresahan seperti apa itu Kang? Resah terhadap darurat seni dan budaya di Kota Bogor ini. Itu makanya kami coba untuk membentuk sebuah komunitas seni yaitu Tulang Bajing, di mana tujuan kami itu selain melestarikan juga mengembangkan musik-musik tradisional khas Jawa Barat. Dan dipadukan juga dengan musik-musik modern. Baik Kang. Oke, kalau boleh tahu, kalian itu buka Sanggar Tulang Bajing ini kira-kira sudah berapa lama? Untuk Tulang Bajing ini kami berdiri sekitar kurang lebih 2 tahun. Oh alah. Oke Kang, kira-kira dari nama Sanggar Tulang Bajing ada gak sih kayak makna khusus dari nama tersebut? Maknanya untuk nama sendiri itu diambil dari potongan lirik lagu Jawa Barat. Yaitu Cingciripi Tulang Bajing kajepit ke bulu pare memencosna. Nah, itu. Nah, Iya, di situ kan pesan dari lagu itu pesannya itu memberikan pesan supaya kita tetap waspada dengan apapun yang terjadi, masalah-masalah yang datang itu harus kita waspadai seperti apa. Nah, kebetulan kami bergerak di bidang seni dan budaya, yang kami waspadai itu kelestarian dari seni budaya tersebut. Iya, Gitu. baik Kang. Kira-kira apa aja nih alat musik Akang yang dibawa ke sini? Boleh diperkenalkan? Ada itu celempung, ada juga karinding, sama kecapi. Sama kecapi. Iya. Keren banget ya alat musiknya yang dibawa. Oke Kang, biar penonton gak penasaran nih, kira-kira Akang boleh nggak ajarin aku salah satu alat musik supaya penonton tahu bagaimana cara memainkannya? Boleh. Boleh? Oh iya. Aduh. Boleh. Boleh Akang dulu dicontohkan. Iya, inilah alat musik celempung yang terbuat dari bambu. Ya. Suaranya seperti ini. Oke Kang. Gitu suaranya. Menarik sekali nadanya. Oke Kang, boleh aku coba? Silahkan, mau coba, silahkan coba. Ini buat pemukul. Iya. Ini ada nada-nada khusus atau gimana Kang? Hanya seru ya Kang ya. Semoga bisa terlestarikan ini. Iya, amin. Oke Kang, tadi kan kita udah lihat nih penampilan Akang Teteh. Terus aku juga sempat belajar sedikit tentang cara memainkan alat musiknya, dan ternyata benar-benar seru banget dan mudah kalau kita benar-benar mau belajar ya Kang.
Kira-kira ada gak sih pesan-pesan dari Akang Teteh untuk penonton, terutama buat generasi muda? Untuk kedepannya, untuk karya-karya kalian bagaimana? Untuk teman-teman semua ya, ayo kita lihat lagi, kita pelajari lagi kearifan lokal yang khususnya ada di Jawa Barat. Itu berupa banyak jenis alat musik kita pelajari, kita cari tahu, dan kita kembangkan. Gitu aja sih. Jangan merasa, wah jadul nih, wah kuno gitu. Gitu aja sih. Mungkin Kang untuk generasi-generasi muda yang ada di Indonesia, kalau ingin belajar ke Sanggar Akang, ada yang bisa dihubungi dari Instagram atau media sosial lainnya? Ada medsos kami, Instagram Ya, ya. Instagram. Tulang Bajing. Tulang Bajing. Tulang Bajing official. Official. Terus juga ada di Facebooknya Tulang Bajing juga itu bisa. Iya. Terus juga kami pun untuk mengembangkan dan melestarikan itu membuka kelas-kelas gratis di Sanggar. Siapa aja jadi bisa ikut belajar melestarikan dan mengembangkan gitu. Tuh guys, terutama untuk kawan-kawan sebaya generasi muda Indonesia yang mau melestarikan budaya Indonesia, boleh dihubungi Akang-Akang Tetehnya. Makasih banyak ya Kang Teteh. Iya, sama-sama. Udah ngobrol bareng hari ini, dan pastinya spesial banget dengan suara merdu dari Teteh Dini. Oke guys, jangan kemana-mana karena masih banyak obrolan seru lainnya bareng bintang tamu berikutnya. Tapi sebelum itu kita jeda sebentar. Tetap di Ruang Ekspresi, tunjukkan kreasimu. Sejarah ilmu dan nilai-nilainya, kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Oke guys, welcome back to Ruang Ekspresi. Tunjukkan kreasimu. Oke, kembali lagi bersama aku Arifinanti Wiradika. Di sini kalian sadar gak sih di sekitar aku ada yang sedang ngebatik? Yuk kita samperin aja. Halo Ibu. Halo, Boleh aku duduk? boleh, Oke. Boleh aku coba batiknya ya Bu? boleh. Ibu kalau boleh tahu ini alat-alat untuk ngebatik apa aja ya? Kita ada canting, untuk penyanting. Ini ada lilin, atau malam ya. Malam. Ya, ini yang belum dicairin. Oke. Kalau ini untuk apa Bu? Ini untuk cap, untuk dicap. Ini batik cap. Batik Eh, cap. iya, Berbeda ya Bu? iya, beda. Kita ini nyanting ya. Ini Boleh udah aku coba? dicairin. Boleh, silakan. Oke. Berarti malam ini harus dipanaskan dulu ya Bu Iya, ya? dipanasin dulu. Ini yang udah melelehnya. Oke. Wih, seru banget ya Bu ya? Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba untuk ngebatik? Siapa yang mau nyoba? Silakan, silakan. Ayo ke depan. Boleh diambil? Oke. Ini untuk Oke guys, ternyata ngebatik itu sangat-sangat seru ya guys. Kalian sadar gak sih apa yang aku pakai ini? Rok ini khas banget dari Bogor. Namanya batik Lawang Salapan. Kalau kalian nih ke Tugu Bogor, di situ kalian bisa ngeliat ada 9 pintu dan 10 pilar. Oke guys, kita nih sebelum kita menyambut bintang tamu kita yang sangat spesial dan membuat rok yang aku pakai ini, ayo kita lihat profilnya dulu.
Oke, gimana? Profilnya bener-bener cukup menarik kan? Oke, kita lanjut aja. Menyambut Ibu, Ibu Gumi dari Batik Bumi. Hai Bu, silahkan duduk. Ibu Gumi, Ibu kira-kira kenapa Ibu bisa Ibu tertarik dengan batik? Sejak kapan? Sejak 2016 saya mulai suka sama batik. Karena di samping unik ya, prosesnya juga panjang. Terus ada beban, kita tuh harus melestarikan budaya membatik. Karena itu kan peninggalan nenek moyang kita ya, yang tetap harus kita pertahankan. Nah dari situ saya benar-benar ingin terus belajar membatik gitu. Oke Bu, ini kan rok yang aku pakai kan Ibu yang buat ya, kira-kira ada makna khusus dari rok ini mungkin? Ini tuh motifnya namanya motif lawang salapan. Salah satu dari ikon Kota Bogor. Sebenarnya yang saya buat ini kita kolaborasi dengan salah satu mahasiswa yang sedang menuju tugas akhir mendesain batik. Nah jadi kita kolaborasi. Jadi ini bagian dari karya anak-anak juga, anak-anak muda. Ibu kalau membatik seperti ini apakah ada perkumpulan atau bagaimana Bu? Sebenarnya Batik Bumiku itu adanya di Kampung Batik Cibuluh yang terdiri dari 9 kelompok pembatik. Batik Bumiku itu salah satunya gitu. Oke Bu, kalau Ibu ini kalau untuk membatik apakah ada kain khusus untuk membatik? Untuk warnanya itu bagaimana ya Bu? Untuk membatik sendiri kita ada jenis kain-kainnya ya, jadi nggak sembarang kita pakai kain. Itu kita khusus pakai kain katun yang emang khusus membatik, itu kain primissima atau prima. Jadi untuk batik tulis kita pakai primissima, atau yang biasa seperti ini pakai primis. Untuk pewarnaannya, untuk warna kalau di Batik Bumiku kita membuat dari warna alam, ada warna sintetis. Warna alam kita memakai dari daun-daunan yang kebetulan ada di sekitar Batik Bumiku, seperti daun jati, daun ketapang, daun jambu biji, itu kita biasa pakai. Seperti contohnya ada di sini ya, ini ada dari daun mahoni juga daun jati. Itu. Nah untuk yang warna-warni ini dari warna sintetis. Warna sintetis itu dari warna naptol atau remasol. Oke. Ibu, nama Batik Bumiku itu kira-kira ada makna khusus atau bagaimana? Sebelum membatik itu kan saya membuat karya yang saya sebut seni daun jati, karena kita membuat kayak lukisan tapi kita bahan dasarnya tuh dari limbah daun jati kering yang kebetulan di lingkungan rumah saya itu banyak pohon jati. Kebetulan, nah selanjutnya saya berhenti membuat itu karena waktu 2016 kita lanjut belajar membatik. Karena membatik itu waktunya kita harus benar-benar fokus kan. Nah dari situ saya membuat batik yang emang khusus pewarnaan alam juga. Makanya di situ kita membuat namanya Batik Bumiku. Yang tagnya tuh pewarnaannya memanfaatkan sumber alam yang ada di sekitar kita. Jadi kita back to nature lah, ramah lingkungan. Bener Bu, bener. Memanfaatkan apa yang ada yang menjadi kreasi. Nah Ibu, kalau dari sekian banyak batik yang Ibu buat, apa sih yang batik spesial menurut Ibu? Batik Bumiku sendiri kan berdiri tuh mandiri, saya mulai 2017 dan saat itu saya mulai menciptakan motif yang pertama banget, ini motif Dadali Wicaksana. Itu udah sertifikasi. Jadi udah didaftarkan gitu. Itu tetap kita mengangkat ikon Kota Bogor, seperti ada kujang. Ada kujangnya. Selanjutnya ada leweng daye, parang kujang rafflesia. Yang intinya kita mengangkat ikon Kota Bogor. Bagus banget Bu, bagus. Ibu, kalau misalkan untuk batik-batik kira-kira per meter dari batik itu ada harga khusus atau tergantung corak atau bagaimana Bu? Kalau untuk batik yang biasa, yang cap, kita masuknya kita handmade ya, karena kita dibuat oleh tangan kita, bukan batik-batik seperti biasa, karena batik itu ada batik printing, yang kadang orang bilang kok batiknya mahal, yang ini batik yang murah.
itu bisa jadi batik printing itu kita diproses dengan mesin, sedangkan batik yang saya buat ini handmade, emang dibuat oleh tangan kita atau emang cap gitu. Nah, Ibu selain membatik ataupun memproduksi batik, Ibu ada gak sih kegiatan lain di luar itu? Alhamdulillah sih ya, dengan membatik saya jadi bisa bersosialisasi dengan orang banyak, dengan pemerintahan gitu, dan diberi kesempatan untuk mengajar membatik di sebuah lembaga dari 2018 hingga saat ini dipercaya gitu. Oke, kira-kira dari Ibu membatik ada gak sih manfaat dan keuntungannya selain melestarikan budaya Indonesia? Ya itu tadi ya, manfaatnya hubungan kita dengan masyarakat lebih luas, Bersosialisasi lebih luas, dan senangnya kita lebih diberi kesempatan untuk berbagi sharing, untuk mengajarkan ini loh batik itu unik. Semakin kita menyukai, mencintai, maka kita semakin bisa menjaga, bertanggung jawab karena ini warisan. Benar-benar Ibu. Nah, di dunia batik sekarang kan mulai banyak inovasi Bu. Kira-kira untuk menyeimbangkan antara batik modern dan tradisional itu seperti apa ya Bu? Kalau batik tradisional itu kan ada pakem-pakemnya ya. Kita kadang nggak bisa sembarang membuat karena ada filosofinya tersendiri. Makanya saya membuat itu seperti memakai motif parang, tapi di situ parang kujang dan bunga rafflesia. Kadang bunga rafflesianya itu kan sedikit modern, tidak baku, tidak paku gitu. Benar. Ibu, kira-kira untuk generasi saya, untuk generasi muda saat ini di Indonesia, gimana sih kalau kita supaya melestarikan, apakah ada pesan-pesan buat Ibu untuk kita akan melanjutkan ke depannya? Untuk generasi ini ya, kalau kita tidak bisa membuat, sebenarnya kita semua bisa membuat atau bisa membatik ya, setidaknya kita belajar mengenal dan memakai produk batik. Dan kalau teman-teman nih, adik-adik ada yang bisa membuat desain, ayo deh kerjasama dengan Batik Bumiku. Kita akan membuat apa sih keinginan dari generasi, batiknya tuh motif apa. Tapi satu, jangan lupa kita mengangkat ikon yang ada di kota di sekitar kita. Itu aja. Benar-benar Ibu. Ibu, kalau misalkan generasi aku mau membatik ke Ibu, apakah ada narahubung yang bisa dihubungi? Oke, bisa. Kita ada flyer, nanti ada flyernya di situ, dan hubungin aja ya nomor di bawah ini di Batik Bogor Bumiku atau IG-nya official Batik Bogor Bumiku. Tolong di-follow ya. Guys, yang mau membatik ada ya sama Ibu Bumi di Bogor. Terima kasih Ibu atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita. Semoga Batik Bumiku semakin dicintai dan dikenal banyak orang. Wah, gak kerasa ya, ternyata kita sudah di penghujung acara. Obrolan hari ini sangat-sangat seru, dari kisah inspiratif dari teman-teman Sanggar Tulang Bajing hingga ke Batik Bumiku. Banyak banget ilmu dan cerita berharga yang bisa kita ambil. Semoga pengalaman mereka bisa memotivasi kita semua untuk terus berkarya, mencintai seni, dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Aku Arifinanti Wiradika, pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani obrolan kita seru hari ini. Ruang ekspresi